Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ashardi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam SD Negeri Simatang Sabang, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG B3 tahun 2025 dari LPTK UIN Dato Karama Palu. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 7 Oktober tahun 2025 dengan materi Teladan Akhlak Mulia dengan Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang perhatikan bagaimana kabarnya hari ini. Sehat, happy, ceria. Alhamdulillah. Nah, sekarang perhatikan. Sekarang pas bertujuan hari ini jadwalnya Bapak yaitu materi agak pembelajaran pagi. Jadi saya mau tanya nih di antara kalian. Jadi tadi pagi sudah sarapan semua? Sudah? Oke, sarapannya saya panggil di sini ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Tapi yang bisa pimpin doanya. Oke, sekarang Gibran ke depan pimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Wa bi islamina. Nabi Muhammadin nabiyya. Wa rasulah. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang perhatikan. Jadi selanjutnya sebelum kita masuk ke materi terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Menyanyikan salah satu wajib untuk bangsa dan tanah air. Oke, sekarang kita menyanyi lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Jadi itulah salah satu mewujudkan cita-cita terhadap bangsa dan tanah air. Ya, jadi kalau di dalam kelas itu kita melakukan kesepakatan kelas. Jadi dalam kelas harus duduk yang rapi dan tertib. Oke? Di dalam kelas itu jadi apa semua? Belajar supaya ada yang dibawa pulang ke rumah. Yaitu apa yang dibawa pulang? Oke, selanjutnya Bapak mau absen dulu satu persatu, oke? Oke, sekarang Gibran hadir. Nur Afifah hadir. Siapa lagi? Dwi hadir kan? Oke, jadi masih semangat semua? Dengan materi kita sebelumnya yaitu mengenai Asmaul
mulia 5 Asmaul Husna. Oke, 5 Asmaul Husna. Jadi tujuan pembelajaran kita ini yaitu untuk meneladani 5 Asmaul Husna. Nah, jadi teladan-teladan yang bisa kalian ikuti yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya bagus-bagus semua. Katakan dia nama-nama Allah, dan di situ sifatnya bagus-bagus semua. Kalian bisa mempraktikkannya di luar sekolah, di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi Bapak mau tampilkan video tentang 5 Asmaul Husna. Jadi videonya diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan sehat, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita akan mempelajari tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min adalah sebagai berikut. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh Tentu teman? di antara kalian mempunyai pengalaman seperti ini toh? Marah itu manusiawi, kodrat manusia. Namun bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh perselisihan, jauh dari kedamaian. Oleh karena itu, kita harus bisa menahan diri. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai. Apakah kalian sering melakukan seperti gambar berikut ini tanpa bantuan orang lain? Ada tangan di sini yang bajunya masih dikencingkan sama orang tuanya. Mandiri artinya Semua sudah mandiri tidak? Sudah? Oke, alhamdulillah. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah. Jadi ini mengenai kemandirian. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang perkasa, tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Ia tidak mudah menggantungkan pekerjaan kepada orang lain, baik orang tua, saudara, atau teman. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan, mulia di hadapan Allah dan manusia. Mulia di hadapan Allah sebab ia mengikuti anjuran syariatnya sebagaimana contohkan Nabi. Mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Perilaku mandiri salah satu contoh badan, pakaian, dan Oke, tempat. alhamdulillah semuanya mandi. Jadi ini salah satu kita harus mencintai kebun. Paling penting lagi adalah menjaga kebersihan hati dengan menjauhkan penyakit hati seperti sombong, dengki, ria, dan bagai. Kebiasaan setiap saat mengenai kita kebersihan harus adalah berusaha aku. menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. Pernahkah kalian merasakan bahagia sebab kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena kata-kata temanmu pula? Ada tidak di sini pernah berselisih bersama Demikianlah temannya? manfaat dan bahagia Hah? di sana. Ya ini. Kadang Dia. dia membuat orang Keselamatan hati, seseorang berada membuat pada waktu lisan. membuat Jadi orang kita sakit. sebelum mengucapkan sesuatu kepada Maka teman kita pikir kita dulu harus bisa apakah menjaga perkataan lisan kita ini agar selalu merusak hati teman atau tidak. menyampaikan. Nah, kalau merusak hati teman
teman-teman dipikirkan dulu, jangan sampai diucap. Pikirkan untuk berkata Ya, gunakan lisan untuk kebaikan dan jauhkan dari dosa-dosa lisan. Jadi yang keluar dari mulut itu harus dipikir dulu, apalagi sesama teman, sesama sahabat, sesama teman yang akrab sama kita. Jangan sampai membuat temannya kita menjadi benci sama Inilah kita. salah satu perilaku meladani Asmaul Husna Assalam. Kita harus selalu menjaga Nah, lisan. jadi assalam, assalam, maha sejahtera dan maha sehat. Kalau misalnya kita bagus sesama teman, kepada teman, berarti temannya kita juga harus cinta kepada kita. Bagaimana rasanya? Kita perhatikan tadi videonya mengenai Asmaul Husna. Ada Asmaul Husna. Nah, kalian sudah perhatikan videonya. Jadi Bapak sekarang mau mengatur kelompok. Oke, jadi di sini Bapak mau atur sebanyak 3 kelompok. Jadi 3 kelompok ini saya beri nama. Jadi yang kelompok yang pertama ini adalah kelompok visual. Oke, dan selanjutnya, oke, sekarang kelompoknya sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk kelompoknya. Jadi kelompok pertama visual, saya beri nama kelompok visual. Nah, jadi kelompok kedua auditori. Jadi kelompok auditori tadi sudah mendengar. Jadi kelompok ketiga ini tugasnya untuk memerhatikan salah satu gambar ya. Nanti Bapak berikan gambarnya. Jadi auditori mendengarkan apa semua tadi mengenai tentang Asmaul Husna. Oke, jadi ini kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik tugasnya adalah Bapak memberikan bacaan-bacaan yang sangat sederhana untuk mengisi isian selanjutnya. Oke, ada nanti Bapak membagikan salah satu isian gambar, dan tadi ini sudah melihat video toh. Sebelum Bapak menampilkan, sekarang Bapak mau menjelaskan tentang 5 Asmaul Husna. Nah, seperti yang ada di video tadi. Sekarang perhatikan, pendidikan agama Islam teladan mulia Asmaul Husna. Jadi sebelum Bapak di sini menyuruh kalian untuk memperhatikan bagaimana terlebih dahulu kita melakukan SBK, oke? Melakukan SBK karena saya lihat ini ada yang sudah melamun, ada yang sudah mulai mengantuk. Jadi kita melakukan SBK dulu, oke? Jadi SBK-nya kita dari itu tepuk fokus. Jadi sudah tahu semua tepuk fokus? Sudah tahu? Sudah tahu? Oke, sekarang tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, fokus. Oke. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya. Oke, jadi kita berikan penjelasan mengenai semuanya 5 Asmaul Husna. Jadi di sini Oke. Al-Malik, ada yang bisa baca di sini besar-besar coba? Naya. Ini Naya. Allah adalah satu-satunya raja dan penguasa seluruh alam semesta. Tidak ada kekuasaan di dunia yang melebihi kekuasaannya. Teladan bersikap bijaksana, bertanggung jawab dan mengelola amanah dengan baik. Oke, Bapak jelaskan mengenai Al-Malik. Allah adalah satu-satunya raja, tidak ada duanya, dan cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh amanah yang mengelola amanah dengan baik dan bertanggung jawab, yaitu misalnya diberi kepercayaan kepada seorang guru. Misalnya Bapak di sini memberi contoh, misalnya Bapak menyuruh anaknya yang bertanggung jawab. Gibran, baca Gibran Al-Aziz, yaitu maha perkasa. Coba Gibran baca Gibran. Allah memiliki kekuatan mutlak yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dia melindungi hamba-Nya yang beriman dan memberikan kekuatan kepada mereka. Teladan menjadi pribadi tangguh, pantang menyerah dan menggunakan kekuatan untuk kebaikan. Oke. Menggunakan salah satu contoh yang maha perkasa ini pribadi yang tangguh, pantang menyerah dan menggunakan kekuatan
Contoh misalnya, ada tidak di sini anak-anak pada saat pulang dari sekolah pakaiannya dibuka terus dilempar, ada tidak? Angkat tangan di sini yang menggunakan pakaiannya sendiri tidak dibantu oleh orang tua. Oke, alhamdulillah. Turun tangannya. Jadi ini mempraktikkan sifat al-aziz. Nah, pribadi yang tangguh, pantang menyerah dan menggunakan kekuatan dan untuk kebaikan. Itu kan kita mempunyai kekuatan. Jadi kalau pada saat memakai baju, itu kan kita menggunakan kekuatan. Nah, memakai sepatu begitu juga harus menggunakan kekuatan. Jadi kekuatan itu digunakan dengan hasil yang baik. Jangan yang itu ada disuruh sama temannya, ada berkelahi sama temannya, itu semua tidak menentukan sifat al-aziz. Oke, mengerti? Mengerti. Oke, selanjutnya. Oke, coba Kansa, baca Kansa. Allah bebas dari segala kekurangan dan kesalahan. Kesucian Allah meliputi segala aspek, baik dalam zat, sifat, maupun perubahannya. Teladan, menjaga kebersihan hati, tubuh, dan lingkungan, serta menjalani hidup dengan kebaikan. Coba sebutkan salah satu contoh di sini menjaga kebersihan. Apa? Membereskan rumah atau membersihkan rumah. Oke, tepuk tangan. Itu adalah salah satu sifat dari Al-Qudus. Allah Maha Besar segala kekurangan. Jadi di sini membersihkan hati seperti contoh Assalam Maha sejahtera. Dibaca Dea. Adalah sumber kedamaian dan keselamatan bagi seluruh makhluknya. Dia memberikan rasa aman, ketenangan. Oke. Hubungan baik. Jadi kita harus saling berhubungan baik sesama manusia. Oke. Mereka dari keluarga baik di dunia maupun di akhirat. Teladan jujur dan dapat dipercaya, memberi rasa aman, serta bersandar kepada Allah. Oke. Allah memberi rasa aman kepada hamba-hambanya. Nah, dapat dipercaya, memberi rasa aman serta ini. Jadi di dalam kelas ini, misalnya seksi keamanan itu harus memberikan rasa aman terhadap teman-temannya di dalam kelas. Ini salah satu contohnya. Nah, serta bersandar kepada Allah. Jadi sama dengan tadi, sebelum kita melakukan pembelajaran, sebelumnya kita berdoa dulu. Seperti tadi. Jadi segala sesuatu itu yang kita laksanakan harus berdoa, dimulai dengan doa. Oke. Bapak sudah memberikan salah satu contoh-contoh gambar-gambar yang kalian harus perhatikan. Jadi di sini Bapak sudah tadi membagikan kelompoknya ya. Jadi selanjutnya kita mengerjakan tugas-tugas dalam satu kelompok. Jadi pada saat selesai mengerjakan tugasnya nanti, dalam setiap kelompok itu harus mempresentasikan hasil diskusinya. Dalam gambar ini Bapak sudah tentukan yang kalian harus perhatikan. Jadi pada saat kelompok kelompok visual, kalian itu memperhatikan gambar-gambar yang ada di sini. Jadi pertanyaannya nanti di sini ada 3. Penjelasan pada gambar, penjelasannya pada gambar itu apa? Gambar itu apa? Dan yang kedua Asmaul Husna itu tertuju kepada Asmaul Husna apa? Dan pesan yang terkandung dalam gambar itu apa? Oke, mengerti? Mengerti, oke. Dan yang selanjutnya kelompok apa ini? Kelompok auditori. Jadi kalian tadi sudah mendengar videonya? Sudah mendengar videonya mengenai Asmaul Husna. Jadi di sini penjelasannya. Di sini kalian tadi sudah menonton videonya. Jadi di sini berikan salah satu Asmaul Husna penjelasan pada gambar ini. Gambar di sini kan ada 2. Nah, jadi penjelasan pada gambar 1 apa? Asmaul Husna apa? Nama Asmaul Husna apa? Pesan yang terkandung pada gambar tersebut apa? Oke? Jadi pada saat selesai nanti mengerjakan ini, kalian harus mempresentasikan ke depan. Oke, dan selanjutnya kelompok kinestetik. Oke.
kalian Bapak memberikan gambar dan bacaan-bacaan sederhana untuk kalian perhatikan. Jadi penjelasan di sini pertanyaannya ada 3. Pesan penjelasan pada gambar tersebut apa, dan dia terdapat pada Asmaul Husna apa, dan pesan yang terkandung pada gambar itu apa. Oke? Oke. Selamat mengerjakan. Selanjutnya adalah mempresentasikan ke depan setiap kelompok. Oke, hasil dari kerja kalian, tugas kalian mengamati, mendengar, dan menulis. Pertama saya panggil adalah kelompok visual. Kelompok visual bisa maju ke depan sini. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil kerja kami satu sama lain. Hal ini menunjukkan sikap yang tidak baik karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai makanan kepada teman yang membutuhkan. Assalam, Allah Maha Pemberi kedamaian. Meneladani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Anak bersama-sama mengepil dan merapikan kelas agar tetap bersih dan nyaman. Berapa tadi Asmaul Husna? Ada 5. Coba disebut salah satunya apa? Alma. Apa lagi? Al-Qudus. Apa lagi? Assalam. Al-Muqin. Apa lagi? Al-Aziz. Alhamdulillah. Jadi Bapak lihat ini yaitu tauladan kemudian 5 Asmaul Husna. Sudah ada contohnya tadi itu pada gambar tuh 5 Asmaul Husna ini tentang kekuatan yang baik yang bisa kita gunakan kepada sesama, bersikap baik kepada sesama teman. Jadi Asmaul Husna itu artinya sangat bagus. Husna itu kalian bisa sifat-sifat Allah itu kalian bisa mempraktekannya di rumah, di lingkungan, di sekolah, dan dimanapun kalian berada. Oke? Kesimpulan pada hari ini pembelajaran kita, saat Bapak mau tanya, coba apa yang kalian dapat tentang materi ini? Yang kalian dapat tentang materi ini apa? Apa? Apa lagi? Apa? Alma? Apa lagi? Apa? Apa kan Sa? Tentang kebun? Oke, jadi itu kita menyimpulkan. Jadi itu yang kalian dapat tentang materi ini, tentang kebersihan, berbaik kepada teman, bersikap baik kepada sesama teman. Apa lagi? Tentang berbagi. Bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Oke, sekarang mulai melakukan refleksi. Oke, bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Tidak menyenangkan? Sudah selesai, alhamdulillah. Ada tidak di antara kalian bisa menyebutkan salah satu sikap yang baik yang kita laksanakan di rumah?
pekerjaan yang baik dan menguntungkan terhadap kita dan kepada orang tua atau orang lain. Jadi selanjutnya kita melakukan refleksi. Melakukan refleksi ini saya suruh kalian menulis tentang pembelajaran hari ini. Bapak di sini mau memberikan kalian tugas di rumah, yaitu tulislah sikap-sikap Asmaul Husna atau sikap-sikap yang kalian lakukan di rumah atau sikap-sikap yang baik di rumah. Jadi itu tugasnya kalian. Jadi pertemuan berikutnya Bapak periksa. Oke, apa semua yang kalian kerjakan di rumah? Oke, tentang kebersihan kah, tentang membantu orang tua kah, membersihkan masjid kah? Oke? Cukup materi hari ini. Jadi pertemuan berikutnya kita membahas tentang kaligrafi Asmaul Husna. Jadi di situ nanti jangan lupa membawa cat, membawa pensil. Jadi kita membuat kaligrafi. Kaligrafi yaitu tulisan-tulisan Asmaul Husna. Bapak di sini mau mengumpulkan tugasnya. Oke, ini tugasnya. Oke. Jadi itu saja materi untuk hari ini. Jangan lupa berbuat baiklah kepada sesama teman atau sesama orang tua, dan berbuatlah yang dapat menguntungkan kalian dan menguntungkan orang lain. Hari ini